Sebelum kalian lanjut nonton video ini, subscribe YouTube channel Persada Wadi TV dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like, comment, and share ke seluruh dunia. Persada Jaya, Persada Mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di ruang virtual dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah tentang Haulah bin Sa'bah, seorang wanita yang doanya terdengar sampai langit ketujuh. Kisah Haulah bin Sa'labah, doa yang mengetuk langit ketujuh. Haulah binti Sa'labah adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Fasih gaya bicaranya, indah bahasanya. Begitulah sejarah Islam mencatat figur seorang muslimah bernama Haulah binti Sa'labah bin Arham bin Fir bin Ghanam bin Auf. Haulah merupakan salah seorang sahabat Nabi SAW yang terbilang istimewa. Betapa tidak, pengaduannya kepada Rasulullah SAW mampu menembus langit ketujuh. Haulah menikah dengan Aus bin Samit bin Qais. Suaminya termasuk orang yang ikut dalam perang Badar dan Uhud, serta perang-perang lainnya. Suatu hari, keduanya berselisih hingga terucaplah kata-kata penuh kemarahan dari mulut suaminya. Aus berkata, "Engkau bagiku seperti punggung ibuku." Lantas suaminya itu pergi meninggalkan rumah. Tak lama kemudian, Aus pun kembali. Ia lalu berniat mengauli Haulah, akan tetapi perempuan itu berupaya untuk tidak memenuhi keinginan suaminya yang telah melakukan zihar atasnya. Haulah menolak bukan tanpa sebab. Ia ingin mengetahui bagaimana hukum Allah yang berkaitan dengan masalah yang baru terjadi dalam sejarah Islam itu. "Sekali-kali, jangan dulu. Demi zat yang jiwa Haulah ada dalam kekuasaannya, janganlah engkau sekali-kali menyentuhku, sebab engkau telah mengatakan apa yang engkau katakan tadi. Tunggulah sampai Allah dan Rasul-Nya menghukumi persoalan ini," tutur Haulah sembari meninggalkan Aus. Haulah lalu menemui Rasulullah SAW dan duduk di hadapannya. Haulah menceritakan perlakuan suaminya. Ia bermaksud menanyakan hukum yang sebenarnya. Kala itu Rasulullah SAW bersabda, "Aku tidak akan memerintahkan suatu dalam persoalanmu. Aku tidak mengetahui persoalanmu kecuali bahwa engkau telah haram untuknya." Haulah lalu menjelaskan resiko yang akan menimpa diri dan anaknya jika harus berpisah dengan suaminya. Namun jawaban Rasulullah SAW tetap sama. Perempuan itu pun berdoa dengan mengadahkan tangannya ke langit. Dalam dadanya berkecamuk perasaan sedih dan duka. "Ya Allah," kata Haulah, "sesungguhnya aku mengadu kepadamu sebab belum ada ayat yang kau turunkan berkaitan dengan masalah yang kuhadapi ini." Begitu ia berdoa sembari meneteskan air mata. Tatkala hendak pergi meninggalkan Rasulullah SAW, utusan Allah SWT itu mengalami sesuatu yang biasa dialami kalau menerima wahyu. Setelah itu Nabi SAW, "Wahai Haulah, Allah telah menurunkan wahyu mengenai dirimu dan suamimu." Beliau lalu membacakan surat Al-Mujadilah ayat 1-4, yang artinya, "Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar tanya jawab antara kamu dan keduanya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Orang-orang yang menjihar istrinya di antara kamu menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang menjihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, mereka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak puasa, wajiblah atasnya memberikan makan 60 orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasulullah.
Dan itulah hukum-hukum Allah. Bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 1-4. Kebijakan Rasulullah setelah menerima wahyu itu, Rasulullah bersabda, "Suruhlah suamimu membebaskan seorang budak." Haulah menjawab, "Demi Allah, wahai Rasulullah, ia tidak mempunyai biaya untuk membebaskan budak." Nabi SAW bersabda, "Suruhlah ia berpuasa 2 bulan berturut-turut." Haulah berkata lagi, "Demi Allah, sesungguhnya dia seorang tua renta yang tidak berdaya." Nabi SAW bersabda, "Suruhlah dia memberikan makan 60 orang miskin dengan kurma." Wahai Rasulullah, dia tidak mempunyai makan sebanyak itu. Kata Haulah lagi, maka Rasulullah SAW bersabda, "Kami akan membantumu dengan setangkai kurma." Dengan penuh gembira, Haulah berkata, "Wahai Rasulullah, aku akan membantunya dengan serangkai kurma lagi." Engkau berbuat benar dan baik, pergilah dan sedekahkanlah kurma itu baginya, kemudian perlakukan putra pamanmu dengan baik, maka aku pun melakukannya. Kisah hidup Haulah mengandung pelajaran tentang kerukunan hidup suami istri dan keikutsertaan dalam memperbaiki perpecahan dan pemeliharaan hubungan kerabat serta ketuaan usia di antara suami dan istri. Doanya yang tulus disertai dengan keimanan yang kokoh telah mampu menembus langit ketujuh dan langsung didengar oleh Sang Khalik. Demikian kultum singkat yang dapat saya sampaikan, semoga dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Nun wal qalam yawma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.